Berkat Tuhan untuk panjenengan dan kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Allah di dalam doa. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu bisa nyanyi burung kakak tua, burung kakak tua. Oke, hingga di jendela. Nenek ya, nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Oke, tahu ya notasi lagu itu ya? Nah, sekarang saya akan rubah kata-katanya. Syairnya saya rubah. Gampang kok dia kembali. 1, 2, 3. Hanya itu saja. 1, 2, 3. Bisa? Oke, kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Ampun dipasangi nggih. Ini ada pujian dada. Bapak Ibu, mari kita perhatikan di kitab Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-46. Saya ambilkan ayatnya yang ketiga dan keempat. Yesaya pasalnya yang ke-46 ayat 3 dan 4, firman-Nya demikian. Dengarlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menampung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Demikian firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 46 ayat 3 dan 4. Diberkatilah saudara dengan firman-Nya, dengan cara yang keras. Karena mengapa? Mereka tidak taat lagi kepada Allah. Hukum yang pertama berkata apa Bapak Ibu? 10 perintah Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan menyembah dan beribadah kepadanya. 2 hukum ini sudah dilanggar. 2 hukum ini di mata Allah sudah dinyatakan oleh umatnya sendiri sebuah perbuatan yang melanggar. Dan dosa bukan hanya sekedar pelanggaran hukum Tuhan Bapak Ibu. Bentenipun menawi dosa niku pemberontakan. Kalau yang namanya pemberontakan, hukumannya tidak baik-baik. Ini saya cerita di GPIB Gladak Persong gitu. Nah, GPIB Penabur. Dulu itu kan belum ada pembatas jalan. Belum ada pembatas. Hanya marka kuning saja. Marka kuning. Kuning itu berarti adalah jalan provinsi. Marka itu tidak terputus dan markanya 2. Setelah rapat di GPIB, saya mau pulang lewat Klewer. Di sana belum ada pembatas loh Bapak Ibu. Miturut jenengan, menurut Bapak Ibu Saudara, ketika mau ke Klewer itu mau putar dulu ke balai kota atau terus saja? Langsung gitu ya? Sama pikiran saya. Dan ternyata di Gladak itu ada pos polisi. Dan kemudian polisi stop. Menepi Pak. Oh iya, saya menepi. Bisa lihat STNK dan SIM. Iya Pak. PD saya keluar.
Aduh, Bapak pendeta ya. Gimana Pak? Ya Pak, saya juga anak Tuhan. Tulisannya Matius. Lagi gawat ini. Untung bukan jemaat. Dan jelaskan Bapak telah melanggar aturan. Waduh, Bapak melanggar aturan gimana Pak? Itu Pak ada marka di depan gereja GBIB. Markanya tidak putus dan markanya double. Walaupun di sana tidak ada pembatasnya, tetapi Bapak harus lewat balai kota, putar, baru ke arah Klewer. Tidak boleh Pak langsung potong gitu. Ya Pak, saya salah karena saya tidak tahu. Ya sudah, karena Bapak tidak tahu, hari ini saya kasih tahu. Lain kali jangan dilakukan ya Pak. Oke, dan juga gitu. Ya, mohon Pak saya didoakan. Oh ya, saya doakan di situ. Tetapi saya diingatkan, melanggar niku nggih deg-degan rasane ini. Melanggar. Itu kalau melanggar Bapak itu diberi sanksi, diberi hukuman. Itu kalau melanggar. Pemberontakan apa diberi sanksi tok? Enggak. Hukuman pemberontakan adalah hukuman mati seumur hidup. Dibuang. Itu kalau pemberontak. Maka jika seseorang itu berdosa, maka dia telah memberontak. Bukan hanya sekedar melanggar loh. Tidak hanya sekedar melanggar hukum pertama dan kedua, tetapi bangsa ini telah mengadakan pemberontakan kepada Allah. Yang dengan tegas, saya tidak lagi beribadah dan menyembah kepada. Mereka menyembah kepada Baal, kepada dewa. Dan bahkan di tanah pembuangan pun mereka melakukan itu. Mereka tidak ingat lagi kalau memiliki Allah yang luar biasa. Mereka tidak ingat lagi kalau memiliki Tuhan yang luar biasa. Sehingga yang terjadi melalui membuat Nabi Yesaya ini mengatakan, tresnane Gusti Allah itu luar biasa. Maka di awal tadi saya mengatakan selamat pagi menjelang sayang. Karena cinta kasih Tuhan tidak mengenal waktu dan masa. Karena itu saudara, Allah melalui perikop ini mengingatkan bangsanya. Besar kasih setiaku kepada. Dikatakan tadi di dalam kurun waktu. Puji Tuhan kalau hari ini melalui komisi usia lanjut itu mengundang komisi anak, benar ya Bu ya, komisi remaja, komisi dewasa, ini kategorial usia, anak, remaja, pemuda, dewasa, usia lanjut. Ini kan berjenjang ini usianya, sehingga komisi Adi Yuswo, komisi usia lanjut ini sadar di dalam keteladanannya. Kami orang tua bukan hanya memberikan pengajaran, tetapi keteladanan. Cinta kasih Allah yang luar biasa. Cinta kasih Allah sampai di masa tua, sehingga mengajak dari anak, remaja, pemuda, dewasa untuk kita dapat bersekutu bersama secara kategorial usia. Dan saat ini pun melibatkan kategorial pelayanan. Ada kesaksian pelayanan, gospel, ada ibadah. Wonten napa malih Bu Ketua ini? Oh namung niku nggih. Kesaksian pelayanan dan ibadah. Di dalam peribadatan yang sungguh itu tidak hanya terjadi di dalam persekutuan umat Tuhan saja, tapi ibadah Tuhan yang sejati adalah kehidupan atas kesaksian yang kita lakukan. Maka sungguh persekutuan yang indah ini mengajak kita kembali melalui komisi lanjut usia, bahwa cinta kasih Allah tidak berkesudahan di dalam kita beribadah menyembah kepada Allah. Agar dalam kehidupan ini menjadi kesaksian yang nyata bahwa tresnanipun Gusti niku luar biasa.
Saudara, di rentang usia ketika Allah menciptakan manusia, Allah telah menyatakannya sejak dalam kandungan. Bukan hanya menciptakan tetapi memelihara dan mengasihinya. Sampai dengan masa putih rambutmu, aku akan tetap menggendongmu. Kalau wow wayahipun Pak Karnon itu digendong kalih Mbah Kuning itu kalau wonten ngajeng. Bapak Ibu, ini adalah sebuah tindakan orang tua yang bijaksana sekali. Ketika anaknya rewel, cucunya rewel, itu ketika digendong itu menjadi anak ini sedikit kerewelannya akan berkurang dan kemudian diam. Kok mulai menawi nek pun bokongnya dipok-pok ngene. Punggungnya dilus-lus. Sudah dia akan terlelap di dalam dekapan orang tua. Napa nggih usia lanjut sok rewel? Mboten to nggih. Wah, usia lanjut sok rewel itu. Kenapa Tuhan menggendongmu? Bukan karena kita rewel, bukan. Bukan kita nakal, bukan. Tetapi itulah cinta kasih Allah yang menenangkan hatimu, yang membuat damai dirimu. Saya dalam mengunjungi Adi Yuswo niku sok nggih grantes merasakan hati ini ikut merasakan apa yang dialami oleh Adi Yuswo. Mbah, putrane pinten, Mbah? Wah, lari pulau Songo. Napa riyen mboten kabeh to, Mbah? Kok kabeh pripun to Mas Pendeta? Hiburane ku radio. Terus nek bar saking sabil nyetel radio nggih pun kesel film. Nggih ngantos niku metu anake Songo. Gara-gara nggih ngonone go radio tok, ora ana liyane. Dari 9 anak ini, neng anak-anak kula niku sakniki mbon mentas sudah menikah semua. Sehingga saya hanya sendirian. Si ibu ini sudah ditinggal oleh suaminya karena meninggal sudah lama. Rumahnya besar dan di ruangan itu terpampang foto anak-anaknya dan keluarganya. Niko Mas, anak kula nomor setunggal, namanya ini sampai dengan 9. Tetapi ketika dia mengatakan saat niki kula piyambakan, sekarang saya sendiri. Rasa kangen niku wonten. Oh, jenengan kangen putrane jenengan. Iya. Setiap pagi telepon-teleponan. Iya, video call. Apalagi kalau dengan cucu-cucu. Saya yang paling rajin membangunkan cucu-cucu saya. Ayo sekolah. Tapi ya tidak hanya sekedar say hello, lihat wajahnya. Kula niku kepengin ngerangkul. Saya kepengin bisa bertemu langsung. Walaupun kalau ketemu mesti saya marah-marah. Nah, ibu ini latar belakangnya adalah kesehatan, yang suka tertata, tertib, bersih dan segalanya. Lah nek putu-putune rawuh ngoten niku lak rumah teh blingkrah ngoten to niku. Tembok dicorek-corek ngono. Mbah iku iso ngelus dodo to. Ki meh nesu ya putu-putuku dhewe. Nek orang ngene kok rumahku regep. Kadang-kala demikian. Tetapi jengkel yang menyenangkan bagi si ibu ini. Nah, saudara, ternyata perasaan orang tua itu sangat dalam. Mendengar, melihat kebahagiaan,
dan bahkan penderitaan orang tuanya pun mempengaruhi hatinya. Leh temen anakku mesak gini, pasti sambatnya gitu. Dan mau bilang kepada siapa? Disitulah Tuhan menggendongmu, bagaikan eyang yang menggendong cucunya, walaupun boyok nggih pun pegel, ngoten diangkat, dipuk-puk bokonge, dilus-lus gegere. Si anak ini akan merasa nyaman dan damai dalam pelukan orang tua. Sehingga bukannya panjenengan dan saya rewel di hadapan Tuhan. Sing didongake ora ndang dituruti, ora ndang diberkahi, kudu ngoto isine sehingga kita rewel kepada Tuhan. Tidak. Allah menggendong kita oleh karena supaya kita menjadi damai dan sukacita. Dan itu sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu. Dan bukan hanya itu saja. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kata memikul itu membawa barang yang dikaitkan dengan tongkat atau apapun yang diletakkan di pundak. Itu mikul. Wonten tembung Jawi, mikul dhuwur mendem jero. Dan itu tanggung jawab siapapun atas kehidupannya untuk orang tua. Mikul dhuwur sak dhuwur-dhuwure. Seberapa sih kita bisa mengangkat kalau hanya sepundak ini? Tetapi tanggung jawab kita bagi orang tua kita mampu untuk senantiasa mempermuliakan namanya, menghormati namanya oleh semua pengorbanan dan cinta kasihnya. Siapapun itu kalau wawi semua pintu 80 wolong dosa kali. Biarpun yang sudah berusia wolong dosa kali, wolong dosa tiga niku anak leres nggih Pak nggih. Jenengan putra nggih. Putrane kan ibu lan romo nggih. Nggih. Sampai kapanpun kita ini anak, karena tidak akan ada hubungan terpisahkan anak dan orang tua. Maka ketika kita memiliki tanggung jawab seorang anak, kita harus mampu untuk mempermuliakan nama orang tua kita. Mikul dhuwur mendem jero. Dan apapun rahasia dapur rumah tangga sedalam-dalamnya kita simpan di dalam kehidupan. Apapun yang bisa kita nampakkan adalah kemuliaan orang tua. Nah, lalu bagaimana ketika Allah menempatkan kita? Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesus dengan salibnya melalui Via Dolorosa, jalan kesengsaraan, telah menyatakannya. Segala beban, dosa dan kesalahanmu telah ditanggungnya. Dan di dalam kematiannya, di dalam kehidupannya, atas kebangkitan Tuhan Yesus, keselamatan itu dinyatakan bagi panjenengan. Maka karena itu saudara, jika Komisi Lanjut Usia DKI Kapangan pada saat ini tidak hanya berkumpul di KOI, nggih niku pokok men nggih. Kula dadak pengok-pengok ngoten nggih. Tidak hanya mengajak berkumpul di tempat ini dalam peribadatan yang lain, tetapi memiliki semangat khususnya secara kategorial usia, dewasa, pemuda, remaja, dan anak. Cinta kasih Allah yang dinyatakan melalui Komisi Adi Yuswo, Komisi Lanjut Usia ini tidak akan pernah putus. Semangat berpelayanannya tidak pernah kendor. Dan itu membuktikan yang namanya usia, yang namanya umur itu angka 8 dan 2. Nggih leres nggih Pak nggih? 82. Itu angka Bapak Ibu. Usia dan umur itu angka. Apa sih artinya angka? Tetapi kalau tua itu menjadi pasti. Tua
itu adalah proses di mana telah mengalami kehidupan atas iman yang kita miliki dan semakin kuat sehingga kita memiliki hikmat dari itu. Pengalaman kehidupan yang beraneka ragam atas iman yang kita miliki menjadikan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Itu Komisi Atius yang saat ini berupaya dan berusaha. Maka ingatlah komisi yang ada di bawahnya. Komisi dewasa, komisi pemuda dan remaja, komisi anak, poro eyang kakung, eyang putri, oma dan opa telah memberikan keteladanan yang nyata. Pengalaman kehidupan yang mereka miliki memberikan hikmat dalam kehidupannya untuk setia kepada Allah di dalam peribadatan atas kehidupan yang dijalani. Semangat ini janganlah menjadi kendor, agar berkat Tuhan senantiasa dilestarikan dan bukan menjadi hukuman yang seperti dinyatakan Allah bagi bangsa Israel atas pembuangannya ke Babilonia. Dan begitu pula, ampun ragu dan khawatir para ibu, para bapak ingkang sampun sepuh yang sudah lanjut usia, Allah tidak akan pernah meninggalkan cinta kasihnya bagi saudara. Segala beban kehidupan yang saudara alami, bahkan sing dindem dewi, yang dirasakan sendiri, Allah tahu. Maka nyatakanlah kepada Allah, sebab Allah akan menggendongmu, Allah akan memikulmu, Allah akan menyelamatkanmu. Diberkatilah Bapak Ibu di dalam cinta kasih Allah yang dinyatakan dalam komisi usia lanjut PKK. Tuhan memberkati.